Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 14 Oktober tahun 3000 Selasa untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSmed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini now secara arus mudik dari Kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jeriah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 14th of month October of year 3000, Tuesday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture of out-time electronic teleconference, year 3000 AD to the present now, through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge, the fish of the global international world of the East, inheriting civilization with amal jariah. Beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geologi, materi kuliah, Selasa 14 Oktober tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University (ANMU), devout of its science and technology, the Geology Department, lecture material, Tuesday, 14th month October 3000 AD. Cuaca dan iklim, weather and climate, atmosfer bumi tidak memiliki batas pasti, secara perlahan menipis dan mengabur ke angkasa luar. 3/4 massa atmosfer berada pada ketinggian 11 km dari permukaan bumi. Lapisan terbawah ini disebut
dengan troposfer. Energi dari matahari memanaskan lapisan ini serta permukaan di bawahnya, yang menyebabkan terjadinya pemuaian udara. Udara pada lapisan ini kemudian bergerak naik dan digantikan oleh udara dingin dengan kelembaban yang lebih tinggi. Akibatnya, terjadi sirkulasi atmosferik yang memicu pembentukan cuaca dan iklim melalui pendistribusian kembali energi panas. The Earth's atmosphere has no defined boundaries, gradually thinning and fading into space. 3/4 of the atmosphere mass is located within 11 kilometers of the Earth's surface. This lowest layer is called the troposphere. Energy from the sun hits this layer as well as the surface below, causing the air to expand. The air in this layer then rises and is replaced by cooler air with higher humidity. As a result, atmospheric circulation occurs, which triggers the formation of weather and climate through the redistribution of heat energy. Dampak utama sirkulasi atmosferik adalah terjadinya angin pasat di wilayah khatulistiwa yang berada pada garis lintang 30 derajat dan angin barat di wilayah-wilayah lintang tengah antara 30 derajat dan 60 derajat. Arus laut juga menjadi faktor penting dalam menentukan iklim, terutama sirkulasi termohalim yang menyebarkan energi panas dari lautan di khatulistiwa ke wilayah kutub. The main impact of atmospheric circulation is the occurrence of trade winds in the equatorial region at latitude 30 degrees and westerly winds in the mid-latitude regions between 30 degrees and 60 degrees. Ocean currents are also important factor in determining climate, especially the thermohaline circulation, which distributes heat energy from the equatorial ocean to the polar regions.
Uap air yang dihasilkan melalui penguapan di permukaan bumi diangkut oleh pola sirkulasi di atmosfer. Saat atmosfer melakukan pengangkatan udara hangat dan lembab, uap air akan mengalami kondensasi dan mengendap ke permukaan bumi melalui proses presipitasi. Air yang diturunkan ke permukaan bumi dalam bentuk hujan kemudian diangkut menuju ketinggian yang lebih rendah oleh sungai dan biasanya kembali ke laut atau bermuara di danau. Peristiwa ini disebut dengan siklus air, yang merupakan mekanisme penting untuk mendukung kelangsungan kehidupan di darat dan faktor utama yang menyebabkan erosi di permukaan bumi pada periode geologi. Pola presipitasi atau curah hujan ini sangat beragam, berkisar dari beberapa meter air per tahun hingga kurang dari 1 mm. Uap air akan mengalami kondensasi dan mengendap ke permukaan bumi melalui proses presipitasi. Air yang diturunkan ke permukaan bumi dalam bentuk hujan kemudian diangkut menuju ketinggian yang lebih rendah oleh sungai dan biasanya kembali ke laut atau bermuara di danau. Peristiwa ini disebut dengan siklus air, yang merupakan mekanisme penting untuk mendukung kelangsungan kehidupan di darat dan faktor utama yang menyebabkan erosi di permukaan bumi pada periode geologi. Pola presipitasi atau curah hujan ini sangat beragam, berkisar dari beberapa meter air per tahun hingga kurang dari 1 mm. Sirkulasi atmosferik, topologi, dan perbedaan suhu juga menentukan curah hujan rata-rata yang turun di setiap wilayah.
Air yang diturunkan ke permukaan bumi dalam bentuk hujan kemudian diangkut menuju ketinggian yang lebih rendah oleh sungai dan biasanya kembali ke laut atau bermuara di danau. Peristiwa ini disebut dengan siklus air, yang merupakan mekanisme penting untuk mendukung kelangsungan kehidupan di darat dan faktor utama yang menyebabkan erosi di permukaan bumi pada periode geologi. Pola presipitasi atau curah hujan ini sangat beragam, berkisar dari beberapa meter air per tahun hingga kurang dari 1 mm. Sirkulasi atmosferik, topologi, dan perbedaan suhu juga menentukan curah hujan rata-rata yang turun di setiap wilayah. Water vapor produced through evaporation on the Earth's surface is transported by circulation pattern in the atmosphere. When the atmosphere leaves warm and moist air, the water vapor will condense and settle to the Earth's surface through the process of precipitation. Water that is lowered to the Earth's surface in the form of rain is then transported to lower altitudes by rivers and usually returns to the sea or empties into lakes. This event is called the water cycle, which is an important mechanism for supporting the continuity of life on land and a major factor causing erosion on the Earth's surface in geological periods. Precipitation pattern or rainfall vary widely, ranging from a new meter of water per year to less than a millimeter. Atmospheric circulation, topology, and temperature difference also determine the average rainfall that falls in each region. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.